sini alladzi ar-rafiqil a'la, yaitu alladzina an'amallahu alaihim. Yang dimana Allah coba kita mau masuk yang mana, Pak? Kita mau masuk yang mana dari 4 ini? Nabi nggak bisa kita ini. Ya. Kita nabi nggak bisa, orang Nabi Muhammad itu terakhir, nggak ada lagi nabi. Ya. Siddiqin, ya. Para siddiqin bisa atau enggak kita ini? Ya. Di sebuah riwayat ini siddiqin ini adalah para sahabat, siddiqin. Ya. Wasyuhada, dan orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa atau enggak kita ini. Jangan-jangan kita hanya duduk-duduk saja di sini. Ya, wassalihin, dan orang-orang saleh. Wah, ini yang paling mudah. Bisa menjadi bagian daripada para nabi, ya, para siddiqin dan para syuhada, maka kita usahakan menjadi orang-orang yang saleh dan muslih. Ya, orang-orang saleh dan muslih. Ini makna daripada ar-rafiq al-a'la, ya. Ar-rafiqul a'la, beliau ketika mengangkat jarinya, beliau mengatakan ar-rafiqul a'la salatan. Ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Artinya adalah kumpulkan aku bersama orang-orang ini ya Allah. An-Nabi, as-siddiqin, syuhada, salihin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis ini panjang dan memberikan manfaat bagi kita semuanya, supaya cinta kepada sunnah Rasulullah bernama siwak yang mungkin sudah banyak ditinggalkan, ya, sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya, khususnya. Coba ini zuhur asar jam berapa, Pak? 14:47 ya. Boleh kita lanjutkan sedikit lagi. Ini hadis yang ke-20, hadis yang terakhir, ya, hadisnya pendek. Kita percepat insyaallah. Al-hadis al-ishrun, hadis yang ke-20. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwakin ratbin. Qala wa tarafu siwaki ala lisanihi wa huwa yaqul wasiwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa. Nah, ini menjelaskan tentang tempatnya ataupun martabatnya siwak. Ya, tempatnya siwak atau martabatnya siwak. Ya, di sini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa ibnu Qais al-Asy'ari, ya, ini salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat pada tahun arba'ina sanata arba'in, artinya meninggal wafat pada tahun 44 Hijriah. Nah, di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatasawwaku wa yubalighu fi siwaki ahyanan, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersiwak, dan ketika beliau bersiwak itu terkadang sampai kelewat batas, ya, sampai kelewat batas. Wa fi hadzal hadits yukhbiru Abu Musa al-Asy'ari, dalam hadis ini Abu Musa itu mengabarkan kepada kita annahu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, beliau datang kepada Nabi suatu hari, ya, bahwa jadahu yatasawwaku, maka beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersiwak, wa yubalighu fit tasawwuk, dan beliau ketika beliau bersiwak itu dengan berlebih-lebihan, ya, bukan seperti biasanya. Hatta innahu la yadau asyiwaki ala tarafi lisanihi ad-dakhili fayasma'u lahu sautan
lidahnya yang dalam. Pangkal lidah istilahnya. Ya, pangkal lidah. Fayasma'u lahu saut, maka terdengarlah daripada Rasulullah SAW itu sebuah suara seperti suaranya orang yang ingin muntah atau orang yang muntah. Ya, maka tadi di hadisnya wa huwa yaqul itu adalah apa namanya? Suara ketika kita ingin muntah. Ya. Itu beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin membersihkan apa namanya? Mulutnya. Maka di sini beliau memberikan faidah masyru'iyatut tasawwuk 'ala lisan kama yakunu 'alal asnani wal lithah. Disyariatkannya bersiwak ya atas lisan alias lidah. Ya. Sebagaimana disyariatkannya bersiwak untuk gigi dan juga gusi, maka lidah juga disyariatkan untuk disiwaki, bukan hanya gigi saja, tetapi juga lidah kita. Lalu yang kedua, masyru'iyatul mubalaghati fihi, disyariatkannya untuk apa istilahnya? Mubalaghah itu apa? Berlebih-lebihan atau menyempurnakan alias ya sampai seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti hanya ingin muntah. Ya, ingin muntah. Lalu yang ketiga jawazut tasawwuk wal mubalaghatu fihi bihadratin nas. Dibolehkan bersiwak dan juga berlebih-lebihan dalam bersiwak ketika ada manusia seperti ini. Ya. Bersiwak di depan manusia. Tidak ada masalah. Tapi kalau orang Indonesia kayaknya malu ya. Bersiwak di depan manusia, ya nggak usah malu. Ya, kita hidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Asy-Syaikh Ibnu Bassam hafizallahu taala memberikan penjelasan untuk hadis ini. Beliau mengatakan yadhkuru Abu Musa al-Asy'ari annahu ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaqu bi siwakin ratbin li'anna inqa'uhu akmal. Ya, ketika itu Abu Musa datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad ketika itu sedang bersiwak dengan siwak yang basah, ya. Karena apa? Karena dengan siwak yang basah itu bersihnya itu lebih sempurna. Ya, bersihnya lebih sempurna. Fala yatafattatu fil fami fayu'dhi. Dan ketika dengan menggunakan siwak yang basah itu tidak melukai mulut. Ya, tidak melukai mulut. Waqad jala aswaku ala lisanihi, dan beliau menjadikan siwak tersebut berada di lisannya. Wa balagha fit tasawwuk hatta ka'annahu yataqayya, dan beliau berlebih-lebihan ya di dalam bersiwak ya seperti seakan-akan beliau ini ingin muntah, padahal nggak muntah, tapi ingin muntah. Ya, saking apa namanya berlebih-lebihannya beliau ketika bersiwak. Ya. Maka hadis ini memberikan faidah menurut beliau masyru'iyatut tasawwuk bil 'udi ar-rutab. Ya, ar-ratbi. Wa anna siwaka minal ibadati wal qurbat. Ya, disyariatkannya bersiwak dengan akar yang basah, ya. Dan bahwasanya siwak ini termasuk bagian daripada ibadah-ibadah dan juga daripada pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan siwak. Siwak itu ibadah. Kita niatkan mengikuti Nabi, setiap gosokan yang kita gosokkan kepada gigi kita dan lisan kita itu bernilai ibadah, bernilai mendekatkan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, masyru'iyatul mubalaghati fit tasawwuk li'anna fil mubalaghah kamalul inqa. Ya, disyariatkannya untuk berlebih-lebihan ataupun sempurna di dalam bersiwak, karena dengan kesempurnaan bersiwak itu ya maka sempurnalah kebersihannya, ya sempurnalah kesucian mulut kita, ya semakin kita apa namanya berlebih-lebihan dengan bersiwak, sempurna bersiwak, maka insya Allah semakin bersih mulut kita. Dan yang terakhir ayyastamila as-siwaka fi lisanihi fi ba'dil ahyan, ya agar menggunakan siwak ya di lisannya, di lidahnya. Ya, di lidahnya bukan hanya di giginya dan gusinya. Tapi terkadang ya
di beberapa waktu kita bersihkan juga lidah kita ya supaya bersih ya, supaya sempurna kebersihannya daripada mulut kita ya. Wallahu a'lam bissawab ya. Semoga pelajaran yang sedikit ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita, bagi keluarga kita ya, dan umumnya bagi umat muslim semuanya untuk lebih perhatian kembali dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naktafi bihadzal qadar insyaallah. Naqra dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Qul qouli hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Faedah yang luar biasa ya. Padahal siwak itu hal yang apa namanya Ustaz ya, remeh ya Ustaz. Banyak orang yang tidak paham atau mungkin juga hanya memahami dari segi